Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sekarang ini kita akan membahas sebuah judul firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Beji Nurul Channel dalam sebuah program khotbah Alkitab secara ekspositori. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita membuka daripada lembaran firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, Allah kami yang baik, biarlah Engkau mengurapi kami dengan roh-Mu, supaya kami memahami pekabaran firman Tuhan pada saat ini. Kami berserah dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah kesetiaan sejati, the true faithfulness. Membicarakan tentang kesetiaan itu bukanlah hal yang gampang. Sebab kesetiaan itu akan banyak tahap yang harus dilewati sampai akhir kehidupan kita. Namun sebelum kita membahas tentang kesetiaan sejati, mari kita bahas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saudara pernah mengalami yang namanya duka cita, atau minimal pernah melihat atau pernah mendengar tentang namanya duka cita, pernah melihat keluarga atau seseorang yang sedang merasakan kepedihan, kesedihan di dalam hatinya oleh karena duka yang dia alami, oleh karena ada kehilangan keluarga atau kehilangan orang yang dia cintai. Sehingga dia merasa bahwa tidak ada harapan lagi dalam kehidupannya. Kehilangan mungkin karena peperangan di sana sini, ya mungkin di negara kita Indonesia atau di luar negeri atau di mana saja. Ketika para tentara atau para pembela negara gugur dalam medan peperangan, maka otomatis keluarganya, istrinya, anak-anaknya merasakan duka cita karena kehilangan orang yang mereka cintai. Atau mungkin ada duka cita atau kesedihan, kepedihan dalam hati oleh karena terjadi bencana alam, sehingga juga mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Di Indonesia, bahkan khusus di Pulau Nias, pernah terjadi bencana alam yang luar biasa, gempa bumi yang luar biasa di tahun 2005 yang lalu. Dan itu memakan banyak korban jiwa, sehingga banyak orang yang sedih, banyak orang yang berduka, bahkan berbulan-bulan. Saudaraku yang kekasih, kita akan bahas pada saat ini mengenai sebuah duka cita yang terjadi di dalam kehidupan satu keluarga. Dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Tetapi pasal ini kita akan bahas nanti sampai ayat yang ke-17. Tetapi masalah informasi tentang duka cita kematian di ayat 1 sampai ayat yang kelima. Berkata bahwa pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat yang ketiga inilah informasi pertama terjadi duka cita dalam keluarga ini. Ayat ketiga berkata, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Terjadi kehilangan. Dia kehilangan suami yang dia cintai. Tetapi Bapak Ibu sekalian, meskipun ada duka cita, dia masih berbahagia karena dia punya anak, punya dua putra yang bersama-sama dengan dia. Lalu cerita berikutnya adalah ayat yang keempat, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu Naomi, dia terhibur, dia senang oleh karena kedua putranya menikah dengan perempuan-perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Tetapi saudaraku,
kembali terjadi lagi duka cita di tengah-tengah keluarga ini. Ayat yang kelima memberikan sebuah informasi. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Lengkaplah sudah penderitaan, lengkaplah sudah kepedihan hati, kesedihan, duka cita yang dialami oleh Naomi, dan sekarang ikut kedua menantunya, Orpa dan Ruth. Saudaraku yang kekasih, ini tidak bisa lagi dibendung. Mereka tidak bisa mengelak oleh karena sudah terjadi kematian di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka tinggal 3 orang di dalam keluarga dan semuanya janda, semuanya perempuan. Kalau kita lihat depan perempuan, kanan perempuan, kiri perempuan, belakang perempuan, semuanya perempuan dalam satu rumah. Jangan Anda kira bahwa rumah itu adalah kos-kosan khusus putri. Bukan, karena memang mereka tinggal semuanya perempuan karena ditinggal oleh suami-suami mereka. Karena suami-suami mereka sudah meninggal dunia. Saudara, itu adalah berita duka cita, kesedihan di dalam kehidupan mereka bertiga. Tetapi kesedihan itu berlalu oleh karena ada kabar baik bahwa di Israel telah Tuhan perhatikan bangsa Israel. Kembali ada makanan di sana, kembali ada kebutuhan mereka di sana. Lalu Naomi ingin membawa kedua menantunya ini kembali ke Israel. Meskipun dalam keadaan duka cita, tetapi Naomi memutuskan untuk membawa atau kembali ke Israel di mana mereka berasal. Pertanyaannya adalah, oleh karena Naomi tidak punya suami, lalu kedua menantunya ini juga tidak punya suami, ya bisa saja mereka berpikir jalan sendiri-sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kedua menantunya ini Orpa dan Ruth, oleh karena mereka kehilangan suami, oleh karena mereka berduka cita, apakah mereka setia kepada mertua mereka? Apakah mereka membiarkan mertua mereka pergi sendirian? Atau mereka justru pergi ke jalan yang mereka pilih masing-masing? Saudaraku yang kekasih, pertanyaan berikutnya adalah, Ruth, bagaimana mengetahui kesetiaan sejati atau pura-pura? Mari kita lihat dari ayat ke-6 dan sampai ayat seterusnya. Naomi yang pertama adalah Naomi membawa mereka pulang ke Israel. Naomi mengajak kedua menantunya ini pulang ke Israel. Ayat 6 berkata, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Alasan mereka meninggalkan Israel saat itu adalah oleh karena kelaparan. Dan sekarang Tuhan telah memberikan makanan, Tuhan telah mencukupkan makanan, menyediakan makanan di Israel, sehingga Naomi saat itu dia kembali ke Israel dan dia membawa kedua menantunya. Saudaraku yang kekasih, Ruth dan Naomi mungkin berpikir bahwa mereka akan tiba di negeri yang baru dengan suasana yang baru juga. Kenapa? Karena Israel atau Yehuda, Bethlehem Yehuda adalah tempat yang baru bagi mereka karena kampung halaman mereka ada di Moab. Lalu mertua mereka, Naomi membawa mereka ke Israel. Itu adalah sebuah imajinasi yang mungkin mereka tidak bisa bayangkan. Beda dengan sekarang, sudah gampang mencari di internet, tetapi Orpa dan Ruth itulah tempat yang baru, betul-betul baru bagi mereka. Mungkin juga berpikir bahwa di sana kita mau makan apa, tinggal di mana, dan kita tidak punya saudara, dan mungkin banyak hal-hal yang mereka pikirkan, ada yang positif, ada yang negatif. Tidak ada satupun yang mengetahui pikiran Orpa dan Ruth di ayat yang ke-6 ini. Yang jelas, Orpa dan Ruth mereka setia kepada mertua mereka, Naomi. Mereka tidak membantah apa yang telah diperintahkan oleh mertua mereka, Naomi. Saudaraku yang kekasih, bagian yang kedua, bagaimana kita mengetahui kesetiaan pura-pura ataupun sejati? Kesetiaan yang sejati. Yang kedua yang dilakukan oleh
Naomi kepada kedua menantunya adalah Naomi menyuruh pulang menantunya di tengah perjalanan untuk pertama kalinya. Jadi ketika mereka sudah berangkat dari Moab menuju Bethlehem Yehuda, menuju bangsa Israel, lalu mertua mereka berkata, "Hei Orpa, hei Ruth, kembalilah. Pergilah tinggalkan aku." Mari kita baca ayatnya, Rut pasal 1, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, belum sampai ke Yehuda, masih dalam perjalanan, belum sampai. Lalu ayat yang ke-8 berkata, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku." Rupanya Orpa dan Ruth ini adalah orang-orang yang mengasihi Naomi dan mengasihi anak-anaknya Naomi pada saat anak-anaknya Naomi masih hidup. Lalu Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Menantuku, pergilah, pulanglah, tinggalkanlah aku. Kiranya Tuhan menolong engkau. Pergilah, sebab aku tidak punya apa-apa lagi." Itu adalah sebuah perjalanan atau sebuah pernyataan di perjalanan yang disampaikan oleh mertua mereka kepada kedua menantunya. Pergilah, ya, pergi, tinggalkan aku, dan lain sebagainya. Lalu apa respon mereka untuk pertama kalinya? Ketika Naomi mertua mereka menawarkan untuk meninggalkannya atau untuk pulang pergi meninggalkan dirinya. Lalu kedua menantunya ini mereka merespon mertua mereka dengan luar biasa. Rut pasal 1 ayat yang 9b dan 10 ayat yang ke-10 saya bacakan di sini. Ayat yang ke-9 dikatakan, lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ya, mereka menangis dengan suara keras. Ayat 10, dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Inilah pernyataan kedua menantunya, saudara-saudaraku yang kekasih. Respon yang pertama adalah ketika Naomi mencium mereka, dia memeluk kedua menantunya itu, Orpa dan Ruth. Mereka juga mencium ibu mertua mereka. Mereka menangis bersama-sama. Mereka sedih bersama-sama atas pernyataan ibu mertua mereka. Mereka mengekspresikan bahwa mereka setia kepada ibu mertua mereka. Mereka menolak untuk berpisah dengan Naomi. Ini adalah kabar baik. Ini adalah sebuah ekspresi isi hati yang diluapkan melalui tangisan, melalui pelukan, melalui sebuah cara bahwa mereka tidak mau meninggalkan ibu mertua mereka. Luar biasa. Mereka sama-sama yakin kalau mereka harus pergi bersama Naomi sampai di tanah Yehuda, sampai di Israel. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sampai ayat yang ke-10 ini saya dan saudara harus menjadikan Naomi, menjadikan Orpa dan Ruth menjadi sebuah teladan kesetiaan yang sejati. Tetapi belum berhenti sampai di situ. Mari kita lihat pelajaran berikutnya. Naomi menyuruh pulang menantunya di tengah perjalanan untuk kedua kalinya. Tadi pertama kali, sekarang kedua kalinya. Naomi berpikir-pikir, anak-anakku ini, menantuku ini harus meninggalkan aku. Lalu dia menyampaikan, lalu dia berkata dalam ayat 11, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Jadi Naomi dia mulai menggunakan sebuah logika agar masuk di akal menantu-menantunya ini. Ayat 12 berkata, "Pulanglah anak-anakku, pergilah." Dia mengulangi kata yang sama, "Pulanglah anak-anakku, pergilah anak-anakku, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami." Seandainya pikirku,
ada harapan bagiku. Dan sekalipun malam ini aku bersuami, kata mertua mereka. Bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Ayat 13, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat beberapa hal yang Naomi katakan tentang kekurangan dan kerugian untuk mengikuti dirinya. Ini adalah sebuah analogi yang dipakai oleh mertua mereka atau Naomi agar meyakinkan kedua menantunya ini segera meninggalkan dirinya, segera pergi dan segera pulang kemana saja mereka mau. Yang pertama, Naomi berkata tidak akan ada lagi anak laki-laki yang dilahirkan Naomi untuk dijadikan suami mereka. Ya sudah pasti, karena Naomi pada saat itu sudah tua. Dan tidak mungkin lagi ada anak laki-laki yang dilahirkan oleh Naomi dan menjadi suami mereka. Sudah terlalu tua Naomi untuk bersuami, saudara-saudara. Itu yang dia sampaikan kepada menantunya. Agar menantunya merasa bahwa betul juga apa yang dikatakan oleh mertua kita. Dan seandainya Naomi lagi berkata dengan terlalu dalam, dia memberikan sebuah penjelasan yang luar biasa kepada kedua menantunya. Anak-anakku, menantu-menantuku, seandainya, ya, dia berkata, seandainya saya bersuami malam ini, katanya, dan melahirkan anak laki-laki, tidak mungkin Orpa dan Ruth menunggu sampai anak laki-lakinya itu dewasa. Kalau di zaman kita sekarang ini, anak laki-laki dewasa mungkin 24 tahun sudah bisa menikah, atau kadang-kadang sudah 25, 27 dan lain sebagainya. Coba kita tarik lebih rendah, mungkin kita perkecil umurnya 20 tahun. Apakah Orpa dan Ruth menunggu 20 tahun kemudian untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada mertuanya? Mereka menunggu seandainya lahir anak laki-laki terhadap Naomi dan menjadi suami mereka 20 tahun kemudian. Itulah hal yang Naomi coba agar kedua menantunya ini meninggalkan dia. Karena menunggu 20 tahun kemudian adalah hal yang mustahil. Karena Orpa dan Ruth pun sudah dewasa, ya, sudah memiliki umur yang lebih dewasa ataupun lebih tua. Janganlah kamu menahan dirimu seperti aku, kata Naomi. Cukuplah aku yang mendapatkan kepahitan, tetapi jangan kamu. Saudaraku yang kekasih, semua gambaran, penjelasan, logika yang disampaikan oleh mertua mereka ini diserap oleh keduanya, diterima oleh keduanya. Tetapi mari kita lihat respon mereka seterusnya. Apa respon kedua menantunya untuk kedua kalinya? Ayat 14 berkata, saudaraku yang kekasih, mari kita lihat ayat yang ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Ini adalah kabar baik lagi. Kabar baik yang membuat hati kita bahwa memang kedua menantunya adalah menantu yang baik, menantu yang setia, saudara-saudara. Yang pertama tadi ketika Naomi berkata, tinggalkanlah aku, maka mereka berpelukan, mereka menangis menunjukkan bahwa mereka setia kepada ibu mertua mereka. Lalu tawaran yang kedua, mereka merespon juga ibu mertua mereka berkata, menangis pula mereka dengan suara keras. Ini bukan tangisan biasa. Ya, ini adalah suara yang tangisan yang betul-betul dari hati, dengan suara yang keras. Mereka menangis atas pernyataan mertua mereka, karena mertua mereka berkata, tinggalkan aku. Mereka sama-sama menangis dengan suara keras, seolah-olah mereka sama-sama mencintai mertua mereka. Namun, ayat ini berkata, lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri. Ini luar biasa lagi. Kenapa?
karena sudah jelas siapa yang setia di antara mereka berdua. Rut dia menangis dengan suara keras, tetapi dia tetap tinggal bersama dengan mertuanya. Tetapi Orpa dia mencium mertuanya. Ciuman terakhir untuk mertuanya. Tetapi dengan tujuan dia menerima apa yang dikatakan mertuanya. Dia memasukkan ke dalam hatinya. Masuk akal bahwa memang dia tidak bisa menunggu seandainya lahir malam ini seorang laki-laki. Maka tidak mungkin dia menunggu 20 tahun kemudian. Maka dia mencari keinginan hatinya. Dia menangis, tetapi tangisan yang tidak memiliki makna yang baik. Tetapi dia menangis untuk terakhir kalinya. Dia mencium mertuanya dan dia pergi meninggalkan mertuanya. Seolah-olah dia menangis setia kepada mertuanya. Seolah-olah dia mencintai mertuanya. Tetapi di hatinya yang paling dalam, harusnya aku sudah lama meninggalkan mertua. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Ruth, dia tidak mau meninggalkan mertuanya. Dia tetap setia kepada mertuanya. Meskipun tawaran, meskipun penjelasan mertuanya itu masuk di akal. Tetapi hatinya, kasihnya jauh lebih dalam daripada sekedar logika yang masuk akal. Tetapi kasihnya justru berbicara lain kepada mertuanya. Saudaraku yang kekasih, lalu tidak berhenti sampai di situ. Meskipun Ruth sekarang berada di samping mertuanya, meskipun kakaknya atau kakak iparnya Orpa telah meninggalkan mereka, mereka tinggal berdua. Tapi apakah sampai di situ prosesnya? Tidak, saudaraku yang kekasih. Dalam proses mengunci kesetiaan seseorang itu tidak segampang itu. Meskipun Ruth dia menangis dan dia tetap tinggal bersama bersama dengan Naomi, tetapi Naomi menyuruh pulang menantunya di tengah perjalanan untuk ketiga kalinya. Dan kali ini tinggal seorang diri, yaitu Ruth. Ayat yang ke-15 berkata, berkatalah Naomi kepada Ruth, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Saudaraku yang kekasih, ini adalah sebuah pernyataan yang terus diulang-ulang oleh Naomi sebanyak 3 kali. Yang pertama tadi mereka lulus berdua. Yang kedua adalah ujian yang kedua, satu orang gugur, Orpa harus pergi, lalu Ruth tinggal bersama menantunya, dan ini adalah pernyataan ketiga yang disampaikan oleh Naomi kepada menantunya Ruth. Dia berkata, Ruth, telah pulang iparmu, telah pulang si Orpa kepada bangsanya dan Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Apakah itu tidak menyayat hati si Ruth? Kalau dia ada hatinya untuk meninggalkan mertuanya, maka dia berkata cukup 3 kali. Ya, jangan lebih. Udahlah 3 kali saya pergi, saya meninggalkan engkau. Bukan dari saya, tapi engkau yang mengatakan ibuku, engkau yang mengatakan aku harus meninggalkan engkau. Sudah angkat mungkin pakaiannya, barang-barangnya, meninggalkan mertuanya. Tetapi apa respon daripada Ruth? Ya, apa yang dia lakukan ketika ibu mertuanya sudah 3 kali menawarkan, sudah 3 kali mendesak untuk meninggalkan dirinya. Mari kita lihat. Ayat 16 berkata, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di sana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Kita lanjut ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudaraku, ini adalah pernyataan yang serius
dari dalam hati, bukan emosi, bukan pakai logika. Ketika dari awal mertuanya menawarkan untuk memisahkan dirinya dengan mereka, untuk meninggalkannya, hati Ruth betul-betul dia berpegang teguh untuk mengikuti mertuanya kemana saja pergi. Tawaran pertama dia lolos, tawaran kedua dia lolos, tawaran ketiga dia meluapkan isi hatinya yang paling dalam kepada mertuanya. Dia berkata, mertuaku, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ini adalah sebuah pilihan yang luar biasa, yang telah dipilih oleh Ruth untuk berpaut, untuk tetap tinggal bersama dengan mertuanya. Ini adalah kesetiaan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang menantu kepada mertuanya. Walaupun mereka tidak punya suami, walaupun mereka tidak punya apa-apa, tetapi dia berkata, di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Di mana engkau tinggal, di situ aku tinggal. Di mana ada Allahmu, di situ juga ada Allahku. Lalu pernyataan yang berikutnya, ayat yang ke-17. Ini sering diucapkan dalam perjanjian atau sumpah pernikahan. Di hadapan para pendeta, di hadapan para anggota jemaat, dan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Ruth, dia mengucapkan sebuah janji yang serius kepada mertuanya. Dia berkata, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, lanjut Bapak Ibu, selain daripada maut. Tidak ada lagi sumpah, tidak lagi perjanjian, pernyataan kesetiaan selain daripada yang diucapkan oleh Ruth kepada mertuanya. Hanya maut yang memisahkan mereka berdua. Bukan keinginan dunia. Kakak iparnya si Orpa, dia terpisah dari mertuanya. Dia terpisah dari adik iparnya hanya oleh karena penawaran dunia. Hanya karena dia ingin hidup bahagia. Hanya karena dia ingin mencari pasangan hidup. Tetapi dia tidak tahu bahwa kesetiaan lebih penting daripada segala-galanya. Ruth adalah seseorang yang telah menunjukkan kesetiaannya kepada mertuanya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, seberapa setia kita kepada Tuhan? Ada lagu, setialah, setialah. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Yesus juga, Alkitab mencatatkan, Yesus setia sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Karena dia mencintai kita. Karena dia mengasihi kita. Karena dia ingin kita selamat. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga umat Tuhan, orang Kristen yang betul-betul setia kepada Tuhan, atau hanya pura-pura seperti Orpa, dia menangis terhadap ibunya, dia memeluk ibunya, dia mencium ibunya, tetapi itu semua adalah palsu, itu semua adalah dusta. Hatinya yang paling dalam adalah dia ingin meninggalkan mertuanya. Apakah ciuman Orpa seperti yang kita lakukan? Seperti ciuman Yudas kepada Yesus. Seolah-olah dia mengasihi Yesus. Seolah-olah dia mengenal Yesus dengan dalam. Seolah-olah dia menjaga Tuhan Yesus. Tetapi di balik ciumannya itu, ada pengkhianatan yang luar biasa. Ada tipu muslihat. Ada kepura-puraan. Kesetiaan yang sementara. Tetapi Ruth, dia menangis. Dia memeluk ibunya.
Dia mencium ibunya, tetapi yang terakhir dia lakukan, dia tidak meninggalkan ibunya. Baru lengkap itu namanya kesetiaan. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa saya pengikut Kristus, saya umat Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, tetapi tidak setia sampai akhir, kita berpura-pura terhadap kesetiaan kita, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Kasih tanpa kesetiaan adalah dusta. Kesetiaan akan dibuktikan dengan perbuatan, sebab kesetiaan akan berlanjut sampai akhir. Saya bacakan sekali lagi. Kasih tanpa kesetiaan adalah dusta. Kesetiaan akan dibuktikan dengan perbuatan, sebab kesetiaan akan berlanjut sampai akhir. Kesetiaan itu dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kalau kesetiaan itu dibilang hanya dari awal, lalu di tengah hilang, di tengah tidak ada lagi, maka itu bukan kesetiaan. Atau kesetiaan itu dimulai dari awal, lalu masih ada di tengah, tetapi di akhir juga hilang, maka itu juga bukan kesetiaan. Kesetiaan itu adalah satu paket yang utuh, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Itulah baru kesetiaan. Ruth, dia menunjukkan kesetiaannya. Tawaran mertuanya yang pertama, dia menolak. Tawaran mertuanya yang kedua, dia menolak. Tawaran mertuanya yang ketiga, dia juga menolak. Dan dia tetap tinggal bersama dengan mertuanya. Sampai dia berkata, hanya maut yang memisahkan engkau dan aku. Bisakah kita berkata umat-umat Tuhan, hanya maut yang memisahkan aku dengan Tuhanku. Hanya maut yang memisahkan kasihku dengan kasih Kristus. Kita yang bisa menjawab. Kita yang mengetahui keadaan iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan Ruth, supaya kita menjadi orang-orang yang setia, bukan orang-orang yang berpura-pura setia. Penderitaan, masalah, atau duka cita tidak pernah kita ketahui kapan tiba. Namun tetaplah berjaga-jaga. Naomi, Orpa, dan Ruth, mereka tidak meminta suami mereka meninggal dunia. Tetapi harus terjadi duka cita di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dalam situasi yang paling sulit, kita selalu diperhadapkan kepada sebuah pilihan. Mau ikut Tuhan atau meninggalkannya. Setia atau tidak setia kepadanya. Mau ikut mertua atau tidak. Inilah nasihat kepada daripada Ruth. Apakah dia ikut mertuanya atau tidak. Sekarang aplikasinya dalam hidup kita. Kita mau ikut Tuhan atau tidak. Kita setia kepadanya atau tidak. Jangan pernah menjadi orang yang berpura-pura dalam mengikut Kristus. Jangan menjadi orang yang munafik dalam mengikut Kristus. Karena harus setia dari awal sampai pada akhir kehidupan kita. Bagian yang keempat, belajarlah dari Ruth yang setia kepada Naomi mertuanya sampai mati. Sekarang, mari kita buktikan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya masing-masing kita yang menyaksikan channel ini dapat menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang memiliki kasih yang sempurna kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah menjadi firman Tuhan dalam program khotbah ekspositori kali ini. Kiranya Tuhan menyertai kita masing-masing. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi Allah kami yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu. Biarlah kami dipimpin oleh kuasa daripada Roh Kudus, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang setia. Menjadi pribadi-pribadi yang tulus mengikuti Engkau, mengasihi Engkau, mencintai Engkau, sampai Engkau datang kedua kali. Jangan biarkan penawaran dunia memisahkan kasih kami, kesetiaan kami kepadamu. Berkati seluruh para pendengar yang menyaksikan channel ini, agar mereka diberkati Tuhan, mereka dikuatkan dalam iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.